Kita langsung mulai informasi pertama ya di segmen 2 ini. Nah, ada informasi pemirsa seorang kakek di Kabupaten Malang yang nekat merampok rumah kosong. Mirisnya lagi, uang hasil merampok tersebut dijadikan modal untuk berjudi dan juga membeli narkoba. Ini dia pria berusia 62 tahun yang dibekuk oleh tim Polsek Singosari karena sudah melakukan pencurian di rumah kosong. Aksi warga Sumber Suku Tajinan ini sempat terbongkar saat penghuni rumah tiba-tiba pulang dan memergokinya hingga perkelahian pun terjadi dan pemilik rumah terluka karena dibacok oleh tersangka. Pelaku yang berhasil kabur lantas menjual barang curian seharga 5 juta rupiah dan memakainya untuk modal berjudi serta membeli sabu-sabu. Aksi pelaku terungkap dan ternyata ia merupakan residivis dengan kasus yang sama. Dia baru mengaku 2 hari kemarin bahwa dia melakukan di atas ini di daerah Singosari itu baru kali ini. Untuk yang lainnya ada 3 kali residivis itu. Dia pencurian sama dengan pencurian juga, tapi bukan wilayah sini, ada di Kediri, di beberapa tempat. Untuk apa mencuri? Untuk apa mencuri? Dia ini untuk judi habuk ayam dan untuk nyabu. Astagfirullahaladzim, ternyata penjahat kambuhan nih Ustaz. Sudah dia melakukan kriminal mencuri, kemudian uangnya juga dipakai untuk aksi kemaksiatan lainnya. Ustaz, apakah aksi kejahatan yang kita lakukan ini bisa menjadi apa ya Ustaz? Melakukan hal kriminal lainnya, seperti memancing? Ya betul, dalam kaidah hukum ada perbuatan yang memicu perbuatan buruk yang lainnya. Termasuk oleh Nabi SAW disebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian ia bisa saja terpicu untuk melakukan dosa yang lainnya. Ia ingin melaksanakan judi, karena uangnya tidak ada, maka ia terpaksa mencuri dalam tanda kutip. Itulah dalam kaidah hukum ada yang disebut dengan hukuman berlapis atau hukuman ganda. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahwa satu perbuatan, sebuah hal yang kita sebut sebagai dosa, itu seseorang apabila tidak segera bertobat, apabila segera tidak menyesali, berkemungkinan besar ia akan melakukan dosa yang lain atau dosa yang sama atau dosa berikutnya. Yaitulah dikatakan di dalam surat Ali Imran, yaitu orang-orang yang melakukan dosa dan mereka tidak segera menyadari kesalahannya, maka berkemungkinan ia akan melakukan dosa kedua, dosa ketiga, atau dosa berlapis. Karenanya tentu dikatakan oleh Nabi pula bahwa perbuatan dosa itu adalah akan membawa kepada dosa, sedangkan perbuatan baik akan membawa kepada kebaikan. Kita menunaikan ibadah sholat, sesungguhnya pahalanya bukan hanya pahala sholat, tapi setelah sholat kan kita tenang. Berarti kita pula insya Allah diberi pahala atas ketenangan. Ketenangan di dalam rumah, ketenangan menjalankan tugas. Bahkan setelah itu kita jadi ingat Allah. Jadi banyak mengingat Allah. Dapat pahala lagi. Pahala mengingat Allah. Karena kita mengingat Allah, kita berusaha baik dengan sesama manusia. Dapat pahala berikutnya. Itulah yang kita sebut sebagai surat Al-An'am 162. Orang yang berbuat baik, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Demikian sebaliknya, orang yang berbuat baik, ia akan termotivasi, terpicu untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadilah kebaikan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Demikian orang yang berbuat dosa dan kemudian ia tidak menyadari, ia tidak segera bertobat, berkemungkinan melakukan dosa yang lain, dosa yang berlapis, maka hukumannya juga berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu hukumnya Ustaz ya. Kalau baik akan berbuah kebaikan. Kalau misalnya nih Ustaz ya, hal kejahatan, hal buruk tapi dipergunakan untuk hal yang baik, misalnya untuk menafkahi anak, menafkahi keluarga, atau mungkin membantu fakir miskin lainnya. Itu seperti apa kira-kira hukumnya? Ya, Mas Jami, kaedahnya ada 2. Pertama, kaedah yang disebut dengan apa tujuan dari sebuah amal, motivasi. Yang kedua adalah kaedah yang kita sebut dengan tata cara beramal. Agama menuntun kita
bahwa tujuan dari sebuah perbuatan itu harus baik, harus mulia. Namun cara untuk mendapatkan atau untuk melakukan perbuatan yang mulia juga harus cara yang mulia. Al-hukmu bil wasail. Kalau tujuannya baik, namun sarannya tidak baik, itu akan menggugurkan kebaikan. Atau sebaliknya, caranya sudah bagus, tapi tujuannya tidak bagus, itu pula akan menggugurkan pahalanya. Karenanya dikaitkan oleh para ulama, bagaimana kalau kita ingin berbuat baik, misalnya untuk menafkahi keluarga, maka kita hanya mencari cara-cara yang baik. Cara mencari rizki yang halal. Cara menafkahi anak dan keluarga dengan yang halal. Sehingga bertemulah antara tujuan yang mulia dengan cara yang mulia. Itulah kemuliaan manusia yang Allah anugerahkan untuk ia terus-menerus mencari anugerah, mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibenarkan dengan alasan tujuan yang baik, caranya adalah cara yang tidak dibenarkan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita menuju ke liputan berikutnya, Ustaz.